Tahukah kamu, eksperimen pertama terhadap manusia oleh makhluk bintang Pleiadian terjadi jauh sebelum sejarah yang kita kenal, tepatnya di zaman era Lemuria. Perlu kamu tahu juga di Lemuria banyak sekali jenis makhluk atau entitasnya, tapi kita akan fokus ke ras manusia dulu. Lalu siapa yang menciptakan manusia dari nol saat itu sebelum Pleiadian mengeksperimen DNA mereka? Di era Lemuria, manusia bukan diciptakan dari nol oleh satu ras, melainkan hasil rekayasa genetik kolaboratif. Beberapa ras galaktik termasuk Pleiadian, Lyran, Sirian, hingga Arcturian berkumpul untuk merancang tubuh manusia sebagai wadah DNA kosmik, agar manusia bisa menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual. Setelah itu terjadi, disinilah peran Pleiadian masuk. Mengkode ulang DNA, di antara semua, Pleiadian mengambil peran penting. Mereka mengkode ulang DNA manusia di zaman Lemuria dengan kode cahaya, frekuensi tinggi yang tertanam dalam tubuh dan jiwa. Tujuannya bukan sekadar evolusi fisik, tapi untuk membangkitkan potensi kesadaran spiritual manusia dan menjadikan mereka living library, penyimpan pengetahuan universal dari seluruh galaksi. Melalui kode genetik ini, manusia dimaksudkan untuk menjadi makhluk yang sadar multidimensi, terhubung ke sang sumber, dan mampu menjaga keseimbangan bumi sebagai planet kunci dalam jaringan kosmik. Inilah awal kisah besar manusia, bukan hanya makhluk bumi, tapi makhluk galaksi. Dan perjalanan itu masih terus berlanjut hingga hari ini. Dalam perspektif agama Abrahamik, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, manusia pertama adalah Adam diciptakan langsung oleh Tuhan. Hawa diciptakan setelah Adam dan mereka menjadi nenek moyang umat manusia. Tidak disebutkan campur tangan makhluk lain atau rekayasa genetik. Narasi ini berbasis wahyu dan bersifat keimanan. Kalau kita bahas dari sudut pandang perspektif Barbara Marciniak dan teori Starseed, melalui channelingnya dengan entitas Pleiadian, disampaikan bahwa manusia adalah hasil dari rekayasa genetik oleh berbagai ras galaktik. Ada kolaborasi DNA antara ras bumi dan makhluk bintang. Tujuannya menciptakan living library, yaitu makhluk sadar multidimensi yang menjadi jembatan fisik rohani. Apakah keduanya bisa diintegrasikan? Tergantung cara pandang kalian ya guys. Berikut beberapa teori yang menjembatani. Pertama, Adam and Hawa sebagai arketipe atau archetype. Beberapa pengkaji spiritual menganggap bahwa Adam dan Hawa bukan sekadar dua individu biologis literal. Mereka bisa dianggap simbol atau representasi dari kelompok manusia pertama yang diaktifasi DNA-nya, lalu memperoleh jiwa yang utuh atau kesadaran ilahi. Ini mirip dengan cerita Divine Spark yang juga digunakan di esoterisme dan gnostik. Kedua, Tuhan sebagai sumber utama. Dalam teori Pleiadian pun ada pengakuan terhadap the source, entitas maha tinggi yang menjadi asal segala kehidupan. Jadi, meski penciptaan dilakukan melalui ras-ras galaktik, Tuhan tetap dilihat sebagai pemicu utama penciptaan, hanya saja melalui tangan-tangan makhluk lain di semesta. Ini mirip konsep Tuhan menciptakan melalui perantara yang juga bisa ditemui di filsafat Islam atau mistisisme. Jadi, kembali lagi pada perspektif kita dalam memahami sebuah pengetahuan, apakah itu berasal dari teks suci, channeling metafisik, atau teori kosmis lain. Bijaklah dalam menarik kesimpulan dan merangkai benang merah atas informasi yang kamu terima. Pada akhirnya, baik dalam narasi Pleiadian maupun dalam ajaran Abrahamik, keduanya mengakui keberadaan satu Tuhan yang Maha Esa, sumber dari segala kehidupan, semesta, dan kesadaran.